Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Suatu hari, Ana, teman sekantor, masuk ke ruanganku. Dia sahabatku. Kami dulu dari kampus yang sama. Dia adik tingkatku. Sibuk gak, Kak? Tanya Ana. Dia lalu masuk dan duduk di depan mejaku. Gak juga, jawabku sambil meletakkan buku laporan bulanan yang sedang kubuat. Kak, mau gak nemenin aku ke Banten? Tanya Ana. Mau apa? Tanyaku heran. Ana kemudian menjelaskan kenapa dia mau ke Banten. Mau ya, Kak? Pintanya setengah memohon. Kapan? Tanyaku. Tak tega juga melihatnya memelas minta ditemani. Jumat besok, Kak. Kita berangkat pagi. Kan tanggal merah, kita pulang Minggu. Katanya menjelaskan. Jumat pagi, kami sudah sampai di terminal. Kemudian naik bis jurusan Bakauni. Kami duduk di bangku belakang supir agar agak longgar. Dalam perjalanan yang memerlukan waktu sekitar 3 jam, kami lebih banyak diam. Aku terbangun saat Ana menepuk-nepuk pipiku. Kak, sudah sampai, katanya. Keusap kedua mataku. Penumpang mulai turun. Kami pun turun menuju loket. Setelah membeli karcis, kami menuju ke dermaga 3, di mana kapal yang akan kami tumpangi bersandar. Cukup jauh juga jaraknya, cukup melelahkan. Sesampainya di dalam kapal, kami mencari tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk rebahan. Meski tidak tidur, tapi setidaknya bisa untuk meluruskan punggung. Kami duduk di bangku paling belakang dekat jendela. Penumpang tidak terlalu ramai, sehingga kami bisa betul-betul meluruskan kaki. Lagi-lagi, aku tertidur. Mungkin karena waktu berangkat masih terlalu pagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat bangun, kulihat Ana sedang melamun sambil melihat keluar jendela. Mau sarapan apa kita? Tanyaku. Ana menoleh ke arahku. Pop mie saja yang gampang, jawabnya. Kupanggil penjual pop mie yang keliling dalam kapal. Lalu aku memesan 2 mangkuk. Nanti kita menginap di mana? Tanyaku. Di rumah tanteku, Kak, di Serang, jawab Ana. Pop mie pesanan kami datang. Setelah membayar, kami menunggu dingin untuk kemudian kami makan. Sekitar 3 jam dalam perjalanan, akhirnya kapal merapat ke dermaga. Kami berhenti di musola pelabuhan karena sudah masuk waktu zuhur. Nah, kita sholat, terus kita mau datang ke dukun, apa nggak salah? Tanyaku pada Ana selesai kami sholat. Ana menatapku. Cuma kali ini, Kak. Setelah ini aku nggak akan datang-datang ke dukun lagi, jawabku. Aku menghela nafas. Kutatap wajahnya. Ada kesungguhan di sana. Kami menuju terminal pelabuhan mencari bis jurusan Serang. Di dalam bis masih kosong. Pasti bakalan lama ini, pikirku. Kak, kita cari makan siang dulu yuk. Masih lama kayaknya, kata Ana mengajakku turun dari bis. Aku mengangguk. Kami pun turun dan mencari makan siang di warung sekitar terminal. Nyari warung pecel saja, nah. Aku ingin makan pecel, kataku pada Ana. Setelah berjalan beberapa meter, kami menemukan penjual pecel siram. Seorang nenek-nenek. Kami memesan 2 porsi. Mau kemana, Neng? Tanya nenek penjual pecel. Ke Serang, Nek. Ana menjawab. Kalau mau ke Serang mah,
nunggu bis di luar saja, Neng. Lebih cepat datang, kata nenek itu. Oh, begitu. Ya sudah, nanti kami menunggu bis di luar terminal saja, kek, kataku. Terima kasih, Nek, sudah diberitahu, kata Ana. Nenek penjual pecel mengangguk sambil tersenyum. Kami makan nasi pecel siram. Enak sekali rasanya. Apa mungkin karena kami sedang lapar? Entahlah. Setelah selesai makan dan membayarnya, kami segera menuju ke arah luar terminal. Baru beberapa langkah, para tukang ojek menawarkan jasa. Daripada jalan lumayan jauh, akhirnya kami naik ojek menuju ke arah luar terminal. Di depan sebuah kios, kami menunggu bis. Tak lama, bis jurusan Jakarta Merak datang. Kami pun segera naik. Ke Serang, Pak, kataku kepada kenek sambil menyerahkan uang Rp50.000. Berapa orang, Neng? Tanyanya. 2 orang, Pak, jawabku. Jauh nggak rumah temanmu dari terminal, Nak? Tanyaku pada Ana. Ya, lumayan lah, jawab Ana. Apa kita langsung saja ke tujuan, Nak? Biar besok bisa langsung pulang lagi. Jadi, minggu kita bisa istirahat, kataku. Aku belum tahu tepatnya, Kak. Kita tanya tanteku dulu, barangkali dia tahu, kata Ana. Loh, jadi kamu belum tahu tempatnya? Kok nekat mau ke sana? Kalau tersesat gimana? Tanyaku terkejut. Lalu, kamu tahu tempat itu dari siapa? Tanyaku heran. Dari Kak Bagas, Kak. Dia pernah ke sana dengan temannya, jawab Ana. Bagas adalah kakak Ana. Aku cukup mengenalnya. Aku memang akrab dengan keluarga Ana. Terlebih sejak orang tuanya meninggal dunia, aku sering menginap di rumah Ana. Dia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. 2 jam kami dalam perjalanan. Akhirnya sampai di terminal Pakupatan. Kami turun, lalu menuju pangkalan taksi. Kami naik taksi menuju rumah tantenya Ana. Dalam perjalanan, Ana menelpon tantenya, memberitahu bahwa kami sedang menuju rumahnya. Ana membuka pagar hitam, sebuah rumah tingkat berbentuk minimalis. Rumah yang sangat asri. Halamannya ditumbuhi berbagai macam bunga. Ada sebuah ayunan besi di sudut taman. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam berbarengan. Waalaikumsalam. Terdengar suara dari dalam. Pintu terbuka. Seorang perempuan parubaya berdiri menyambut kami. Akhirnya sampai juga, kata Tante Desi pada Ana sambil memeluknya. Ini Kak Rahma, Tante, teman sekantorku, kata Ana memperkenalkan aku pada Tante Desi. Aku menyalaminya. Rahma, kataku memperkenalkan diri. Tante Desi menyambut tanganku sambil tersenyum. Ayo, masuk, ajak Tante Desi pada kami. Setelah berbincang, Tante Desi mengantar kami ke sebuah kamar. Kalian tidur di kamar ini ya, katanya. Istirahat saja dulu, kan lelah seharian dalam perjalanan, lanjutnya. Iya, Tante, kami menjawab bersamaan. Tante Desi kemudian meninggalkan kami. Aku langsung mandi, gerah rasanya seharian dalam bis. Lengket sekali badanku. Ana berbaring terlentang, pasti dia juga sama lelahnya. Selesai mandi, kami sholat asar. Beberapa saat kemudian, kami pun tertidur. Selesai sholat maghrib, kami makan bersama. Om Hasan, suami Tante Desi, sudah pulang dari kantor. Kamu yakin akan ke desa Seram, Nak? Tanya Om Hasan. Iya, Om. Om tahu tempatnya? Tanya Ana. Tahu persis enggak, tapi itu sepertinya di wilayah Badai Luar. Kenapa kamu nggak tanya saja ke Bagas? Tanya Om Hasan. Kak Bagas juga lupa tempatnya di mana, Om, jawab Ana. Lalu alamat itu dari mana? Tanya Om Hasan. Dari teman Kak Bagas, ditulis saat mereka berada di sana. Ana menjelaskan. Coba nanti Om tanyakan kepada teman-teman, barangkali mereka ada yang tahu, kata Om Hasan. Nah, kamu betul sudah yakin akan ke desa Seram? Kembali Om Hasan bertanya. Memangnya kenapa, Om? Tanya Ana. Kata teman Om, tempatnya cukup jauh, masuk wilayah Badai Luar paling ujung. Medan yang harus dilalui cukup sulit, Om Hasan menjelaskan. Tiba-tiba aku merinding. Nah,
batalkan saja ya. Besok kita pulang lagi, pintaku. Iya om, Ana yakin akan tetap ke sana, jawab Ana mantap. Aku melotot. Ah, nggak salah dengar apa kupingku? Dasar Ana, keras kepala. Sudah diberitahu medan yang bakal dilalui sulit, masih saja tetap mau ke sana, gumamku. Ya sudah, nanti om carikan ojek yang hafal daerah itu, kata Om Hasan. Akhirnya, beliau mengalah setelah tidak berhasil membujuk Ana. Nah, besok kita pulang lagi yuk. Aku berusaha membujuk Ana sebelum tidur. Tanggung kak, sudah sampai di sini. Tinggal sedikit lagi kok, katanya ngeyel. Iya, besok kita jalan-jalan saja nak, menikmati hari libur. Kembali aku membujuknya. Namun, aku tak berhasil. Dasar Ana, dia tetap pada pendiriannya. Pagi-pagi, setelah salat subuh, kami berangkat naik ojek yang dipesan oleh Om Hasan. Sebelumnya kami berpamitan pada Om Hasan dan Tante Desi. Mereka berpesan agar kami berhati-hati. Sengaja kami berangkat pagi, karena jarak yang akan ditempuh memakan waktu sekitar 5 jam. Alangkah jauhnya. Tiba-tiba aku menyesal. Kenapa aku mau menemani Ana? Namun semua sudah terjadi. Aku tak tahu jalan mana saja yang sudah kami lewati. Yang kurasakan, punggung dan perutku sangat pegal. Berulang kali, aku membetulkan letak duduk agar sedikit mengurangi rasa pegal. Kulihat Ana seperti tak merasakan apapun. Dia tetap tenang duduk di jok belakang. Beberapa kali abang ojek yang kami tumpangi berhenti untuk menanyakan alamat yang dimaksud. Selalu dijawab masih jauh dengan pandangan mata aneh ke arah kami. Aku merasakan hal itu. Sepertinya memang ada yang aneh. Kenapa orang-orang yang kami tanyai selalu memandang kami dengan tatapan yang ganjil? Apakah Ana juga merasakan hal yang sama? Perasaanku semakin tak karuan waktu zuhur telah tiba. Kami belum juga sampai tujuan. Padahal kata Om Hasan, hanya memakan waktu 5 jam perjalanan. Kami berhenti di sebuah masjid yang kami jumpai di jalan. Hatiku makin tak tenang. Nah, kita putar balik saja yuk, ajakku pada Ana. Lalu Ana menatapku. Aku seperti tak mengenalnya. Merinding aku dibuatnya. Tanpa memperdulikan ajakanku, Ana kembali naik motor. Dan dengan terpaksa aku mengikutinya. Kembali, kami melewati beberapa desa. Jalan yang kami lewati masih jalan aspal. Motor bisa melaju dengan kencang. Berarti masih jauh perjalanan kami, batinku. Kata Om Hasan semalam, bukankah jalan yang akan kami lewati sulit? Dalam perjalanan, aku berdoa, apa saja yang kuhafal. Betul-betul aku merasa tak tenang. Waktu menunjukkan pukul 15.00. Ketika kami sampai di jalan tanah, kami lalu berhenti. Ada beberapa tukang ojek yang sedang mangkal di ujung jalan. Beberapa dari mereka menghampiri kami. Neng, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Kami kurang paham dengan daerah sini, kata abang ojek yang ditumpangi Ana. Oh iya bang, gak apa-apa, jawab Ana sambil membayar ongkos ojek kami. Terima kasih ya bang, kata Ana. Iya neng, sama-sama. Kami langsung pulang ya, takut kemalaman dan hujan, kata si abang ojek. Mau kemana neng? Tanya salah satu bapak yang tadi menghampiri kami. Mau ke rumah Abah Adang, jawab Ana sambil menyerahkan kertas alamat yang diberikan Bagas. Bapak itu membacanya, lalu diberikan kepada bapak yang lain. Kulihat mereka saling berpandangan, seperti ada yang aneh dengan alamat itu. Aku semakin gelisah, betul-betul menyesal aku menemani Ana ke tempat ini. Setelah lama saling berpandangan, akhirnya bapak yang memegang kertas mengatakan kalau medan yang akan dilalui penuh resiko dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggar, maka akan celaka. Kami semakin merinding. Kepalaku terasa pusing tiba-tiba. Nah, kita pulang saja yuk. Untuk kesekian kalinya, aku membujuk Ana agar mau pulang. Aku betul-betul takut dan merasa asing di sini. Namun, tetap saja Ana tidak mau. Bahkan kulihat dia sangat antusias. Selama dalam perjalanan nanti, jangan sekali-kali menengok ke belakang, kata si bapak. Aku dan Ana diam mendengarkan.
Selama perjalanan, jangan sekalipun menanyakan hal yang ditemui. Lanjutnya, aku semakin merinding mendengarnya. Dan jangan meludah di sembarangan tempat, katanya kemudian. Aku menganggukkan kepala, tanda mengerti. Aku diam saja. Ada apa ini sebetulnya? Kami lalu naik ojek yang akan mengantar kami ke rumah Abah Adang. Perasaanku sangat tidak enak. Ada rasa takut yang berlebihan. Rasanya ingin menangis. Ojek yang aku naiki berjalan di depan. Kami menyusuri jalan tanah. Medan yang kami lalui cukup sulit. Naik turun dan berbelok-belok. Bermacam doa yang kuhafal aku baca tanpa henti. Entah sudah berapa jauh kami dalam perjalanan. Kulihat jam di tangan kiriku. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Ingin aku berhenti untuk sholat asar. Tapi sepanjang jalan yang kami lewati, tak kutemui masjid atau musola. Aku hendak bertanya ke abang ojek. Tapi ingat pesan yang disampaikan sebelum kami berangkat tadi. Akhirnya, aku hanya bisa diam pasrah. Aku tak tahu sejak kapan kami sudah berada di jalan beraspal. Mungkin karena aku melamun, sehingga tak menyadari akan hal itu. Untung saja tidak jatuh dari motor. Ada rasa heran dalam hati. Jalan yang kami lalui beraspal, tapi kanan kiri jurang. Bagaimana bisa jalan beraspal, sedangkan mobil saja tidak bisa lewat? Kenapa tidak dari ujung jalan saat kami berangkat tadi jalan di aspal? Bermacam pertanyaan ada dalam hati. Lagi-lagi, aku hanya bisa terdiam saat ingin menanyakan hal itu pada abang ojek. Aku kembali ingat pesan yang harus kami turuti sejak berangkat dari ujung jalan. Tak kujumpai ada manusia. Aku sama sekali tak melihat ada orang lain selain kami berempat. Aneh sekali. Atau hanya perasaanku saja. Entahlah. Ingin aku menengok ke belakang, bilang ke Ana untuk istirahat sejenak. Aku betul-betul lelah dan pegal seluruh tubuh. Ingin aku tanya ke abang ojek, apa masih jauh rumah yang akan kami tuju? Berapa jam lagi kira-kira perjalanan kami? Menjelang waktu maghrib, kami sampai di sebuah sungai. Hari mulai gelap. Kami berhenti. Aku takut sekali. Tak bisa kulihat wajah Ana dengan jelas. Apa dia juga merasakan hal yang sama denganku? Nah, aku takut. Kataku berbisik. Ana hanya diam. Ku pegang tangan Ana dengan erat. Neng, kita sudah sampai, kata abang ojek. Nanti ada yang menjemput dari rumah Abah. Lah, tahu dari mana mereka? Kalau kami datang dan akan menjemput, bukankah kami tidak memberitahu sebelumnya? Gumamku. Aku merinding. Pegangan tanganku bertambah kencang. Iya pak, jawab Ana. Hari semakin gelap. Tak bisa kulihat keadaan sekeliling. Hanya bisa mendengar suara air sungai. Seperti sedang berada di alam mimpi. Membayangkan saja tak pernah untuk sampai ke tempat ini. Berulang kali, aku bilang dalam hati untuk tidak pernah lagi datang ke sini. Betul-betul membuatku jerah dan trauma. Beberapa lama kemudian, datang seseorang menuju ke arah kami. Aku tahu karena terlihat cahaya berjalan di atas sungai. Suara jembatan yang terbuat dari bambu pun terdengar. Aku memeluk Ana. Entah mengapa saat itu aku takut sekali. Duh, Ana, aku betul-betul takut nak, kataku sambil mempererat pelukan. Ana tak bereaksi. Kupandangi wajahnya, tapi tak terlihat jelas karena malam yang gelap. Semakin jelas suara orang berjalan dari arah jembatan menghampiri kami. Semakin tak karuan detak jantungku. Kupandangi sekeliling, tapi tak ada yang terlihat. Ingin ku pejamkan mata, tapi rasa takut malah membuatku penasaran. Cahaya santar itu semakin mendekat. Aku berusaha melihat siapa orang yang membawanya, namun tetap tak terlihat dengan jelas karena malam begitu gelap. Setelah sampai, orang itu mendekati abang tukang ojek. Mereka berbicara dengan bahasa yang aku tidak tahu artinya. Mungkin bahasa daerah setempat. Neng, ini Pak Angkus. Dia yang akan mengantar ke rumah Abah Adang, kata abang ojek. Loh, Bapak nggak ikut? Lalu kami pulang lagi bagaimana Pak? Tanyaku penuh khawatir. Besok Bapak jemput lagi. Sekarang Bapak pulang dulu ya,
kata abang ojek memberi alasan. "Iya Pak, terima kasih sudah mengantar kami sampai sini," kata Ana. Saat Ana akan memberikan ongkos, abang ojek bilang besok saja sekalian. Mereka berdua lalu pamit akan meneruskan perjalanan. Aku tak habis pikir, kenapa abang ojek malah mau pulang. Padahal jalan yang kami lalui tadi sangat jauh dan menyeramkan. Apa tidak takut terjadi sesuatu hal di tengah jalan? Secara yang dilalui hanya berupa hutan tanpa ada rumah. "Mari Neng, kita ke rumah Abah Adang," kata Pak Angkus pada kami. Dia kemudian berjalan di depanku. Aku memilih jalan di tengah, karena jembatan bambu yang kami lewati hanya bisa untuk seorang beriringan. Tak bisa kukatakan perasaan takut saat itu. Aku berharap semua ini hanya mimpi. Tak henti, aku membaca doa-doa yang aku hafal sepanjang menyeberangi sungai itu. Ingin aku bertanya kenapa lama sekali sampai tepi, tapi aku tak jadi. Aku berpikir, mungkin hal yang tak boleh kami lakukan sepanjang perjalanan masih berlaku di sini. Badanku sudah lelah. Aku ingin segera sampai untuk bisa beristirahat. Akhirnya, sampai juga kami di tepi. Kami masih harus berjalan beberapa meter lagi untuk sampai tujuan. Sampailah kami di depan sebuah pagar tembok yang tinggi. Cahaya lampu menerangi di sekelilingnya. Pak Angkus membuka pagar itu. Nampak di depan kami sebuah rumah yang megah. Aku semakin ketakutan. Bagaimana mungkin di tengah hutan seperti ini ada bangunan megah? Padahal akses jalan untuk sampai ke tempat ini sangat sulit ditempuh. Ku genggam tangan Ana dengan kuat. Aku berjalan di sampingnya menuju pintu rumah itu. Keringat dingin mengucur di tubuhku. Sangat menyeramkan. Pak Angkus membuka pintu dan mempersilahkan kami masuk. Dibawanya kami ke dalam sebuah ruangan yang luas. Tak ada kursi di sana, hanya terhampar karpet lebar. Kami dipersilahkan duduk di atas karpet itu. Pak Angkus masuk ke dalam, mungkin memberitahu Abah Adang bahwa kami telah sampai. Dengan perasaan takut yang luar biasa, ku pandangi sekeliling ruangan itu. Di tembok ada lukisan ular yang sangat besar, betul-betul menyeramkan. Ingin sekali aku menangis. Rasa lelah yang tadi kurasakan seketika hilang, berganti dengan ketakutan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ruangan luas yang seharusnya membuat nyaman, tapi malah membuatku tersiksa. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah gua. Kulihat Ana, dia tampak tenang. Aku tak ingin banyak bicara, takut terdengar tuan rumah dan akan membawa masalah. Pak Angkus keluar menghampiri kami, memberitahu agar menunggu. Baru saat itu aku melihat dengan jelas wajah Pak Angkus. Ya Allah, jika aku melihat saat di seberang jembatan tadi, mungkin aku sudah pingsan. Wajah yang dingin dan sangat menyeramkan. Aku tak berani memandangnya berlama-lama. Jantungku semakin cepat berdetak. Seorang perempuan datang membawa 2 gelas minuman dan sebuah toples berisi kue. Usianya sekitar 60 tahun. Dia berbicara dengan bahasa yang kami tidak tahu. Aku dan Ana saling berpandangan. Kami hanya tersenyum. Mungkin perempuan itu tahu kalau kami tidak paham dengan apa yang dia katakan. Dipegangnya tangan kami dan dibawa masuk ke dalam. Kami hanya bisa mengikuti. Kami dibawa ke kamar mandi. Oh, rupanya dia mungkin tadi menyuruh kami agar mandi. Kami pun lalu mandi. Ada 2 buah kamar mandi. Sepanjang jalan menuju kamar mandi, aku melihat lukisan ular seperti di ruangan depan. Kembali aku bergidik. Cepat-cepat aku mengguyur badanku. Terasa segar, sedikit menghilangkan penat. Selesai mandi, kami dibawa ke ruang makan oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi terdapat lukisan ular besar di ruangan itu. Aku yang tadinya sangat lapar menjadi kenyang seketika. Aku ingin muntah. Kuperhatikan makanan yang disuguhkan. Nasi ketan dengan bermacam lauk terhidang di atas meja makan. Aku merasa heran, kenapa harus ketan bukan nasi? Kami ditinggal berdua di ruang makan. Ana makan dengan lahap, barangkali dia sangat lapar. Tak sengaja, kulihat lukisan ular besar itu. Saat melihat matanya, seolah-olah ingin menelanku.
Aku menelan ludah, menyesali perjalanan sampai ke tempat ini. Selesai makan, kami kembali ke ruang depan menunggu Abah Adang. Tak lama, seorang laki-laki masuk ke ruangan itu, memakai baju serba hitam. Perawakannya sedang, kulit wajahnya lebih dingin dan menyeramkan dibandingkan Pak Angkus. Dia Abah Adang. Aku tak berani menatapnya. Dia menanyakan maksud kedatangan kami. Ana lalu menyampaikan maksudnya kepada Abah Adang. Aku hanya terdiam mendengarkan sambil menunduk. Abah Adang lalu mengajak kami masuk ke sebuah ruangan yang terletak agak di dalam. Mungkin ruang kerjanya, batinku. Di dalam ruangan itu, lagi-lagi ada lukisan ular yang sangat besar. Aku perhatikan ular dalam lukisan itu agak berbeda dengan lukisan yang lain di rumah ini. Ular di dalam ruangan Abah Adang memakai mahkota. Mungkin Raja Ular. Rumah dipenuhi dengan lukisan ular besar. Kami disuruh duduk berhadapan dengan Abah Adang. Di depan kami ada sebuah meja yang berisi bermacam benda. Kamu sanggup memenuhi semua syarat yang akan Abah beritahu? Apa kamu juga sanggup menerima semua resikonya? Tanya Abah Adang. Aku berharap Ana akan mengatakan tidak atau pikir-pikir dulu agar semua kekonyolan ini berakhir sampai di situ. Tapi ternyata harapanku sia-sia. Iya Abah, saya sanggup memenuhi semua syaratnya dan sanggup menerima semua resiko yang akan terjadi, jawab Ana dengan mantap. Baiklah, kata Abah Adang. Dia lalu berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari yang terletak di sudut ruangan. Ini namanya apel jin, kata Abah Adang. Setelah duduk kembali di depan kami, dia menunjukkan sebuah benda berbentuk seperti telur angsa. Besarnya pun sama, warnanya agak kusam. Ya Allah, sebetulnya aku sedang berada di mana? Kehela napas panjang. Untuk kesekian kalinya, aku berharap apa yang ku alami saat ini hanya sebuah mimpi buruk. Sesampainya kamu di rumah, apel ini kamu tanam di depan pintu masuk, kata Abah Adang selanjutnya. Jika tiap malam kamu mendengar suara gaduh, abaikan saja, jangan takut, itu mereka. Abah Adang menjelaskan. Mereka? Siapa? Para jin. Aku seperti mau pingsan. Mataku berkunang-kunang dan kepalaku rasanya pusing sekali. Nanti malam Abah akan panggil mereka dan mahar kamu akan Abah serahkan, katanya. Entah apa lagi yang Abah Adang katakan. Aku tak lagi mendengarnya. Kepalaku terlalu pusing dan penglihatanku semakin kabur. Aku membuka mata. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 1 tengah malam. Kulihat sekeliling. Ana tidur di sampingku. Kuingat lagi kejadian semalam. Apakah aku pingsan? Lagi-lagi ada lukisan ular besar di kamar yang kutepati. Tepat menghadap ke arahku, seperti akan menelan tubuhku. Sempat terkejut melihatnya saat bangun tadi. Dipan, lemari pakaian, kaca hias yang ada di kamar semua terbuat dari kayu jati berukir. Di atasnya ada ukiran ular. Bergidik aku dibuatnya. Mataku tak bisa lagi terpejam. Berulang kali ganti posisi, tetap saja tak bisa tidur. Aku takut sekali membayangkan ular dalam lukisan itu menelanku. Malam terasa lama sekali berlalu. Aku ingin segera keluar dari tempat ini. Pukul 05.00 pagi, kami bangun. Kakak semalam pingsan, katanya. Aku tersenyum. Nah, kita harus pulang pagi ini ya, pintaku. Gak bisa kak, aku akan dibawa Abah ke suatu tempat, katanya. Selesai dari sana, kita pulang, ucap Ana. Ya Allah, mau kemana lagi kita? Tanyaku sambil sedikit tertahan. Cuma aku kak, kakak tinggal saja dulu di sini sampai aku pulang, kata Ana menjelaskan. Aku takut nak, ucapku. Apa yang ditakuti kak? Tanya Ana. Apa kamu gak merasakan takut sedikit pun? Apa kamu gak merasa aneh dengan semua ini? Tanyaku pada Ana. Ana hanya tersenyum,
dan menggelengkan kepalanya. "Aku mandi dulu, Kak. Abah bilang jam 6 kami berangkat," kata Ana sambil berjalan keluar kamar. Kususul dia. Mana berani aku ditinggal sendirian di kamar ini. Selesai mandi, Abah menyuruh kami untuk sarapan. Lagi-lagi, kulihat ketan dan lauk yang dihidangkan. Dengan terpaksa, aku makan sedikit. Perutku sangat lapar. Pukul 06.45, Ana pergi dengan Abah. Entah kemana. Mereka berjalan kaki ke arah luar. Aku duduk di luar rumah, menghilangkan rasa takut yang teramat sangat. Ku amati sekeliling. Rumah ini terletak di tengah hutan. Tak terlihat ada rumah yang lain. Tapi bagaimana mungkin rumah ini bisa dibangun dengan sangat megah? Adakah akses jalan lain yang kami lalui kemarin? Banyak pertanyaan yang tak mampu ku jawab dengan logika. Atau aku yang terlalu ketakutan? Entahlah. Lama sekali waktu berlalu. Berulang kali aku menengok ke arah pintu pagar, berharap Ana akan muncul di sana. Dari semalam tak kulihat ada orang di rumah sebesar ini. Hanya Abah Adang, Pak Angkus, dan ibu tua itu. Lalu kamar-kamar yang ada di dalam itu kamar siapa? Untuk apa dibuat kamar jika tak ada yang menempati? Aku merasa haus sebetulnya. Tapi untuk masuk mengambil air minum di dapur, aku tak berani. Kenapa Ana lama sekali? Sudah hampir 4 jam dia pergi. Aku mulai gelisah. Kemana sebetulnya Ana dibawa Abah Adang? Sekitar pukul 1 siang, Ana datang. Lega sekali rasanya. Aku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. "Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga, Nak," sambutku bersemangat. Tak sengaja, kulihat Abah Adang. Dia menatapku dengan tajam. Aku merinding. "Kita langsung pulang ya," ajakku. "Makan dulu, baru pulang. Nanti diantar Pak Angkus sampai seberang," kata Abah Adang. "Maaf Abah, biar kami makan di jalan saja nanti," kataku buru-buru sebelum Ana mengiyakan tawaran Abah Adang. Kami lalu diantar Pak Angkus sampai seberang jembatan. Ya Allah, lagi-lagi aku merinding. Siang itu baru bisa kulihat jalan menuju jembatan. Semak belukar, pasti banyak ular di sini, pikirku. Jembatan yang untuk menyeberang pun hanya terbuat dari 5 buah batang bambu yang diikat. Di bawah mengalir sungai yang airnya sangat deras. Tak bisa kubayangkan andai kami jatuh ke bawah sana. Sampai di seberang, abang ojek yang membawa kami saat datang sudah menunggu. Pak Angkus lalu berbicara dengan mereka. Aku tak peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Aku hanya ingin segera meninggalkan tempat menyeramkan ini. Beberapa saat kemudian, motor yang kami naiki mulai melaju meninggalkan sungai. Aku bernapas lega. Akhirnya bisa keluar dari tempat aneh itu. Selama 2 jam kami dalam perjalanan menuju desa di mana pertama kali aku dan Ana bertemu dengan abang ojek ini. Aku merasa sangat lega, sudah bisa keluar dari tempat menyeramkan itu. Setelah sampai di ujung jalan, kami dicarikan ojek yang lain untuk mengantarkan kami ke terminal. Sampai terminal, kami naik bis jurusan Merak. Lalu, kami naik dan mencari bangku kosong. Ada di paling belakang dekat pintu keluar. Kupegang tangan Ana, terasa sangat dingin. Wajahnya pun terlihat sangat pucat. "Nak, kamu sakit?" Aku bertanya dengan khawatir. "Enggak kak, cuma sedikit pusing," jawabnya. "Ya sudah, dibawa tidur aja," saranku. Sekitar setengah jam, kulihat Ana sudah tidur. Waktu menunjukkan pukul 8 malam saat kenaik bis membangunkan kami. "Sudah sampai, Neng," kata kenaik bus itu. Rupanya, tadi kami tertidur dengan nyenyaknya. Kami pun turun menuju pangkalan ojek. "Keloket ya Pak," aku berkata pada abang ojek. Setelah membeli tiket, kami berjalan ke dermaga bersama penumpang lain. "Nak, cari makan dulu yuk," ajakku. Ana hanya mengangguk. Kami membeli makanan dan minuman untuk dimakan di dalam kapal. Seperti saat berangkat, kali ini pun kapal sepi penumpang. Kami memilih tempat duduk di belakang dekat jendela sambil makan. Kutanyakan pada Ana, tadi pagi dia pergi kemana dengan Abah Adang.
Ana seperti ragu untuk bercerita. Ia memandangku lama. "Tapi janji ya kak, jangan cerita kepada siapapun," pinta Ana padaku. Aku diam tak mengiyakan. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa Ana memintaku seperti itu? Kupandangi wajahnya. "Kamu mengenalku sudah berapa tahun, nak? Apa aku pernah membuatmu kecewa?" tanyaku. Ana menggelengkan kepalanya. Sekali lagi Ana menatapku. Tak sabar aku ingin segera mendengar ceritanya. "Aku tadi pagi dibawa Abah Adang ke sebuah gua. Di dalam gua itu ada seekor ular yang sangat besar, kak. Seperti yang ada dalam lukisan di dinding rumah Abah Adang." Ana mulai bercerita. Aku melotot memandangnya. Air minum yang sedang ku minum tersembur keluar saking terkejut. Tiba-tiba rasa takut yang sudah hilang datang lagi. Membayangkan bertemu langsung dengan ular besar di dalam gua. Itu nyata. Sedang yang hanya berupa lukisan saja sudah begitu menakutkan. Jika aku di posisi Ana, pasti sudah pingsan. "Aku diberi telur oleh Abah Adang yang harus kulempar ke arah mulut ular itu, kak," lanjut Ana. "Kata Abah Adang, jika telur itu masuk ke dalam mulut ular, maka keinginanku akan terkabul, kak," ucap Ana. Ya Allah, aku seperti berhadapan dengan orang asing. Aku merasa yang duduk di depanku bukan Ana yang ku kenal. Sejak kapan seekor ular bisa mengabulkan keinginan seseorang? "Dan aku berhasil melempar telur itu, kak, tepat ke mulut si ular," kata Ana dengan antusias. "Tentu saja aku sangat senang. Keinginan agar Kak Ridwan segera menikahiku akan segera terkabul, kak," lanjutnya dengan wajah gembira. Aku diam mendengarkan, tak tahu harus berkomentar apa tentang cerita Ana barusan. Kami lalu melanjutkan makan. Dalam hati, aku berharap semoga apa yang Ana inginkan jadi kenyataan. Ridwan datang melamar dan menikahinya. Bukan karena ular besar itu yang bisa mendatangkan Ridwan, tapi karena Allah yang mengetuk hatinya untuk segera menikahi Ana. Sekitar pukul 01.00, kami sampai di rumah Ana. Aku menginap di sana karena tak mungkin pulang ke tempat kos. Ana menuju dapur mencari pisau. Lalu dia keluar menuju ke depan pintu. Aku heran, mau apa Ana? Ternyata dia mau mengubur apel jin yang diberi Abah Adang. Benda itu dikubur di depan pintu masuk rumah Ana. Aku hanya diam melihatnya. Dan aku masuk kamar tidur tamu yang terletak di depan ruangan rumah Ana. Rumah Ana memang sudah seperti rumahku sendiri. Aku hafal betul semua ruangan yang ada di rumahnya. Aku berganti pakaian dan membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Badanku sangat lengket karena seharian kemarin berada dalam perjalanan. Tapi aku tak tahan dingin untuk mandi malam itu. Aku sangat mengantuk, tapi mataku tak bisa terpejam. Tak seperti biasanya, kamar yang kutempati terasa sangat panas. Kunaikkan volume AC kamar itu. Masih saja terasa gerah. Badanku mandi keringat. Kulihat jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 02.45. Dan tiba-tiba aku mendengar sesuatu seperti langkah orang berjalan. Semakin lama, semakin jelas terdengar. Aku bangun perlahan dan menuju jendela. Jangan-jangan maling, pikirku. Aku mengintip dari balik gordeng, tapi tak terlihat siapapun di luar. Kembali kubaringkan tubuhku. Suara langkah itu terdengar lagi. Tiba-tiba ada rasa takut. Aku teringat kata-kata yang pernah diucapkan Abah Adang. Apakah itu suara jin yang datang? Takutku semakin menjadi. Ku ambil selimut dan kututupi sekujur tubuh. Padahal gerah teramat sangat. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu belum juga hilang. Tak tahan aku berlari keluar kamar menuju kamar Ana. Ku gedor pintu kamarnya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Mungkin Ana sudah tertidur pulas karena kelelahan. Dengan ketakutan yang masih kurasakan, aku kembali lagi ke kamar. Ku coba untuk memejamkan mata, tapi tetap saja tak bisa. Entah pukul berapa, akhirnya aku tertidur. Aku bangun saat terdengar suara azan subuh, mengambil air wudhu dan sholat subuh, dan kemudian mandi.
Aku keluar kamar menuju dapur. Kulihat Ana ada di sana sedang merebus air. "Nah, aku pinjam bajumu ya. Aku kan gak bawa baju ganti untuk ke kantor," kataku pada Ana. "Iya, nanti ku ambilkan. Sarapan dulu yuk kak," ucap Ana. Selesai sarapan, kami berangkat. Berjalan kaki ke arah depan jalan, menunggu bis yang akan kami naiki menuju kantor. Dan dalam perjalanan aku tertidur. Lumayan 1 jam untuk mengganti waktu tidurku semalam. "Kak, temani ke warung Mbak Lis yuk," Ana mengajakku saat jam istirahat. "Mau beli apa nak?" tanyaku. "Ada deh kak," jawab Ana. Aku bangkit dari duduk, ku lepas mukena dan kami keluar musola menuju warung Mbak Lis. "Mbak, ada rokok jambu bol gak?" Ana bertanya kepada Mbak Lis. Aku keheranan. Sejak kapan Ana merokok? "Rokok untuk siapa nak?" tanyaku. Ana hanya tersenyum. Aku makin keheranan. "Berapa bungkus mbak?" Mbak Lis bertanya pada Ana. "Adanya berapa bungkus mbak? Saya beli semua," Ana menjawab. "Ah, untuk apa sebenarnya Ana membeli rokok sebanyak itu?" gerutuku. "Nah, sebenarnya untuk siapa sih rokok sebanyak itu?" Aku bertanya penasaran. "Ceritanya nanti di kantor saja ya kak. Takut ada yang mendengar," kata Ana. Ku gandeng tangan Ana agar cepat-cepat kembali ke kantor. Setelah dia membayar semua rokok yang dibeli, aku penasaran, ingin segera mendengar cerita dari Ana tentang rokok itu. Waktu Kak Rama pingsan, Abah Adang bilang agar aku membeli rokok jambu bol sebanyak-banyaknya. Ana mulai bercerita. Kata Abah Adang, rokok jambu bol itu rokok kesukaan para jin yang akan membantuku. Ana melanjutkan ceritanya. Aku menghela nafas panjang. Rasa heran, aneh, dan ingin tertawa bercampur jadi satu. Masa jin doyan rokok? Pilih-pilih lagi mereknya, gerutuku. Tapi ku tahan. Aku tak ingin Ana tersinggung jika aku menertawakannya. Kubiarkan Ana melanjutkan ceritanya sampai selesai. Rokok itu agar diletakkan di atas tanah yang untuk mengubur apel jin semalam. Tiap malam tepat pukul 00, aku harus membakar dupa dan kemenyan di kamar kak, ucap Ana. Aku merinding mendengar cerita Ana. Mimpi saja aku tidak ingin, apalagi harus bersekutu secara nyata dengan jin. Ku tatap wajah Ana. Ada rasa kasihan aku melihatnya. Masalah yang sedang dia hadapi memang bukan hal sepele. Aku tak ingin menyalahkan dia. Ana hamil dengan Ridwan, tapi Ridwan tak mau bertanggung jawab. Yang bikin miris, Ana tak tahu keberadaan Ridwan saat ini. Ana harus menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa orang tua yang membantunya. Dan dia mengambil jalan yang salah dengan meminta bantuan Abah Adang, seorang dukun. "Nah, kamu yakin Ridwan akan datang menemui dan menikahimu setelah kamu lakukan semua hal ini?" tanyaku hati-hati. Aku takut Ana tersinggung dengan ucapanku yang seolah tak percaya. "Iya kak, aku yakin sekali," Ana menjawab mantap. "Kak, janji ya, cuma kita berdua yang tahu tentang hal ini," pinta Ana padaku. Dia lalu berdiri. Kuanggukan kepala. "Aku kembali ke ruanganku ya kak," katanya. Lalu dia menutup pintu ruanganku. Seminggu kemudian, Ana tak masuk kerja. Dia sakit. Saat kutanyakan pada seorang TU, aku coba menghubungi, tapi HP-nya tak pernah aktif. Aku khawatir apa sebenarnya yang telah terjadi pada Ana. Kutunggu sampai hari Jumat, dia belum juga masuk. Hari Sabtu, aku datang ke rumah Ana. Tepat 5 hari dia tidak masuk kerja. Keadaan sekeliling sepi seperti biasanya. Ku ketuk pintu rumah berulang kali, tak ada jawaban. Kulihat dari kaca jendela, tak nampak Ana di dalam. Mataku tak sengaja melihat ke bawah, di mana Ana menanam apel jin dari Abah Adang. Ada rokok jambu bol di situ. Aku merinding. Aku mengelilingi rumah Ana. Ku gedor jendela kamarnya. Nah, Ana, apa kamu di dalam?" tanyaku setengah berteriak. Terdengar suara orang batuk.
Itu suara Ana. "Nah, Ana, buka nah, buka pintunya," kataku. Ana membuka hordeng, tampak lesu dan sangat pucat. Rambutnya berantakan. Aku merasa lega, ada Ana di dalam. "Iya kak, sebentar ku buka pintu depan," katanya sambil menutup hordeng. Aku kembali ke depan. Pintu sudah terbuka. Lalu aku masuk. Kulihat Ana duduk di kursi depan. Ku pegang tangannya sangat dingin. "Kamu sakit apa, nak?" tanyaku. Tiba-tiba Ana memelukku sambil menangis.